2.950. Ya, antara itulah antara 2.900 sampai dengan 3.100. Jadi jangka pendek saja maksimal. Itu short lagi. Jadi kalau dilihat memang ya cycle seperti itu. Jadi kan meskipun 3.100 pun kan Pegas ini masih tetap year to date-nya masih tetap minus 20% ya. Karena kemarin sebelumnya di 2021 sempat hampir 50%. Jadi kalau lihat saham-saham lagging seperti ini underperform dibanding indeksnya, saya pikir akan turun lebih dalam lagi. Karena bahkan ini kan belum ada kepastian ya. Indeks akan bull market lagi. Jadi selama belum ada kepastian ya saya pikir juga Pegas yang underperform dibandingkan indeks dan juga sektornya, saya pikir dia akan underperform lagi untuk harga sahamnya juga ya. Masih underperform untuk Pegas, dan Anda rekomendasikan tadi sempat cicil jual begitu ya untuk Pegas di sesi kedua, Pak Andri? Ya kalau kita udah punya barang bawah, saya pikir untuk jual. Tapi kalau untuk trading, saya pikir bisa manfaat sampai dengan 3.000 sampai 3.100. Oke. Dan sempat kita bahas tadi sebelum pas kita break begitu ya, bahwa Anda bilang sebenarnya saya tanyakan terkait dengan konstruksi, benar-benar tidak ada saham yang bisa kita perhatikan dari konstruksi. Anda bilang memanfaatkan momentum Adikarya. Ya mungkin Adikarya, tapi yang untuk short term ini mungkin bisa ya, karena juga kan ya sebenarnya Waskita dan lain juga sebenarnya cuma mulai flat ya. Terlihat beberapa kali mereka pun trading kan volumenya makin turun. Betul. Minat beli untuk di sektor ini masih kurang bagus. Apalagi kemarin kan ya, mungkin kalau kemarin jadi project kereta api Jakarta Bandung, jadi mungkin kita mungkin bisa akan perform ya. Tapi karena Adi ini kan sebenarnya kan ada ada kuat ya antara bearish sama bullish ya. Di sisi bullishnya proyeknya banyak, tapi sisi bearishnya dia ada ratio di 1560. Jadi kalau saya lihat target saya medium term masih tetap 15 di bawah 1.500. Tapi kalau untuk short term ini harusnya bisa di atas 1340 sampai 2.700 ya untuk 2.700. Ya, untuk berarti masih boleh beli dong Adikarya untuk sesi kedua ini. Tapi mungkin agak swing agak panjang ya. Mungkin target kemarin kan 2.340 kan saya sudah tercapai. Mungkin swingnya nanti mungkin zigzag dulu. Nanti mungkin nunggu properti turun dulu baru bisa 2.700. Sektornya begitu ya, mengalami pelemahan lagi itu. Ada pertanyaan yang masuk melalui SMS ini dari Bapak Itan Handi Jakarta. Selamat sore Pak Itan, menanyakan bagaimana prospek saham Elsa dan Keras untuk minggu ini, berapa targetnya? Mungkin minggu depan maksudnya kali ya. Fase naik atau turun untuk Elsa dan juga Keras. Pak Andri. Kita bahas Elsa terlebih dahulu, Pak Andri. Ya, kalau Elsa seperti saya bilang juga kan yang kenaikannya seharusnya kalau dia masih bertanda 400, target masih 500 ya. Masih 50 maksimal. Terlihat bahwa di sini sebenarnya ada pola major kalau untuk untuk long term bagus ya. Untuk long term ya, karena ini ada pola cap and handle jadi long termnya. Tapi kalau untuk short term ini sebenarnya kurang bagus, karena di sini pun juga meskipun Elsa sekarang pun naik pun juga sampai 40 kemarin pun jadi masih jatuh date masih minus 25%. Jatuh date masih minus 20%. Jadi kalau saya lihat ini Elsa ini cuma memanfaatkan momentum karena minyak naik. Kalau minyak minggu depan saya pikir 2 minggu lagi akan crash, saya pikir juga Elsa mungkin akan koreksi lalu. Anda sendiri melihat minyak saat ini arahnya ke? Saya tetap rekomend sell untuk target masih $30 untuk oil ya, untuk crude oil ya. Jadi bisa dibilang fase dari Elsa akan turun? Ya karena minyak masih akan konsolidasi dulu, saya pikir ya targetnya seharusnya masih bisa di antara 450 sampai 500 untuk jualan ya untuk Elsa. Rekomendasinya langsung kita sell saja begitu Pak Andri? Saya pikir masih bisa untuk cicil jualnya di atas 450 ya. Di atas 450 sampai 500 ya. Kalau untuk Keras? Nah kalau Keras sendiri ini masih negatif ya. Kalau saya sendiri sih ya, jauh lebih track recordnya masih dibandingkan dengan Elsa ya. Sekarang ini minus 32%. Jadi kalau lihat saya sih lebih kalau lihat dengan kondisi dengan harga baja sekarang turun dengan ekonomi China sekarang lagi slowing down ya sharply ya, jadi lebih baru prediksi saya pikir juga harga akan mengejas ya. Jadi kalau saya lihat saya masih tetap target di bawah 280 sampai 300 untuk Keras. Jadi kenaikan di atas 36 kalau ada pun 360 sampai 380 sebagai untuk short ya. 360 langsung saja kita lakukan sampai 380 short ya untuk Keras. Itu dia rekomendasi untuk Bapak Itan Handi Jakarta terkait dengan saham Elsa dan juga Keras yang ditanyakan tadi ya, kira-kira targetnya dan juga fasenya untuk minggu depan seperti apa. Kita balik ke Bapak Heru Budianto yang tidak mencantumkan alamat. Selamat sore Pak Heru, menanyakan lebih ke arah gold. Setelah penetapan suku bunga yang ternyata tidak berubah, menurut Anda kemana arah gold? Kalau tadi Anda katakan minyak ini kecenderungan sebenarnya masih akan turun dan sell ya. Untuk minyak gold sendiri? Ya kalau gold mungkin ya kita bisa buy dulu ya. Tadi malam kita sudah buy break itu 11.23 sudah kan closing hari ini hanya 11.30 ya. Di 11.30 seharusnya bisa mencoba ke 11.40 sampai 11.60 untuk sell lagi. Target gold tetap saya kira masih tetap $800 ya. $800. Jadi kalau dilihat the worst belum selesai. Jadi kenapa? Nanti mungkin ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Jadi selama The Fed masih belum menaikkan ya kemungkinan dia akan konsolidasi dulu
setelah mereka The Fed naikin akan ada crash di gold ya, sama dengan minyak ya. Tapi konsolidasinya seperti apa? Sempit atau Ya, masih cukup ya, untuk dari sisi kalau dari trading fisik mungkin tidak terlalu besar ya, 1100, 1200, 1120 sampai 1160. Tapi kalau margin trading ya besar, itu kan berapa pips. Jadi kalau lihat itu jadi mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau saya pribadi saya saya buy untuk target 1140 sampai 1160 ya. Jangka pendek ya? 1140 dan 1160 untuk kita lakukan pembelian gold begitu ya, Pak Andreas Zacharias. Untuk saham yang berbasis gold mungkin Antam yang sempat level tertinggi ya, pernah 4.000, sekarang mungkin di sekitar 400-an ya. Ya, ntar lagi 300. Sebentar lagi 300. Seperti apa untuk saham-sahamnya? Kalau saya sih lebih preferensi ke PESAP ya. Iya. PSAB. J Resource ya, jadi bagus ke sana karena kan kalau Antam itu kan sekarang lebih dominan ke nikelnya ya. Dengan harga minyak sekarang masih konsentrasi untuk downtrend lagi, saya pikir ya nikel sama emas juga akan downtrend ya, akan memukul juga untuk margin di di Antam ya. Jadi kalau saya lihat ya meskipun harga Antam masih naik 7% di tahun ini, jadi tetap saja kan dilihat kan keseruan dari nikelnya juga. Jadi saya pikir masih tetap Antam di atas 600 sell untuk target 300-an. 600 sell dengan target 300-an. Tapi kalau misalnya bicara mengenai sektor komoditas sendiri, Anda rekomendasi masih menarik atau tidak? Nah, kalau secara keuntungan investasi belum ya. Baru tahun depan kalau kita menarik komoditas. Karena ini kan tinggal ya masih trennya masih turun, masih cukup dalam ya. Mungkin kalau sekarang ini seperti saya bilang rotation setelah kemarin CPO, metal, sekarang coal. Ya kalau masih mau memanfaatkan sekarang ya kolek PTBI, TMG dan Adaro untuk nanti kita bahas lebih jauh Pak Andre, kita jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami di Market Now sesi kedua. Larry Ellison adalah pendiri Oracle, perusahaan pembuat software terbesar kedua dunia saat ini. Seperti pengusaha di bidang teknologi informasi lainnya yang kebanyakan drop out dari perguruan tinggi, Larry pun demikian. Ia keluar dari University of Illinois pada tahun 2002. Setelah itu ia membangun karirnya sebagai ahli data sistem. Ia tertarik mendirikan Oracle pada tahun 1977 setelah terinspirasi dari paper karya Edgar Feinkott mengenai database system berjudul Relational Model of Data for Large Share Data Bank. Jiwa bisnis Larry berkata bahwa konsep Edgar Feinkott jika dikembangkan dengan tepat akan mendatangkan banyak uang. Pada tahun 1977, bersama dengan rekannya Robert Miner dan Ed Oates, Larry mendirikan perusahaan miliknya sendiri dengan nama Software Development Labs. Modal yang digunakan hanya sebesar $2.000. Pada tahun 1979, nama perusahaan ini berganti menjadi Relational Software Incorporation sebelum berubah lagi menjadi Oracle Corporation di tahun 1983. Salah satu pekerjaan utama mereka adalah membangun sistem manajemen database relasional milik CIA. Sukses dengan pekerjaan tersebut, Oracle kebanjiran pesanan. Perusahaan-perusahaan besar seperti IBM pun telah menantikan untuk digarap. Dengan serangkaian strategi akuisisinya, Larry Ellison berhasil menambah market share-nya dari Oracle dan berjasa membawa Oracle menjadi perusahaan software terbesar kedua di dunia setelah Microsoft. Movers and Shakers on IBCM Channel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Now di IBCM Channel. Dan pemirsa, kembali kita akan bergabung bersama rekan kami Karlina Dewi di Studio 3 IBCM untuk menyampaikan news update terkini untuk Anda. Silakan rekan Karlina. Ya, terima kasih Pras dan Prisa. Pemirsa, PT Telekomunikasi Indonesia TBK berencana mengakuisisi 100% saham AP Teleguam Holdings Inc. Aksi korporasi ini diklaim telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Seperti dikutip Okezone, Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga menuturkan proses akuisisi AP Teleguam tinggal menunggu persetujuan otoritas tempat. Perseroan optimistis negosiasi antara kedua perusahaan akan tuntas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Meski demikian, perusahaan masih merahasiakan berapa nilai akuisisi tersebut. AP Teleguam dinilai memiliki potensi yang menguntungkan bagi bisnis internasional Telkom. AP Teleguam mengantongi lisensi seluler yang lengkap, termasuk GSM, 3G, 4G, dan fixed line. Letak Guam yang strategis juga dipandang bisa menjadi landing point sistem kabel laut yang tengah digarap Telkom. AP Teleguam Holdings merupakan induk usaha dari JTA Teleguam yang merupakan mitra Telkom dalam menggarap proyek sistem kabel bawah laut di Southeast Asia United States.
Pemirsa, demikian news update kali ini, kembali ke Prisa dan Pras. Terima kasih rekan Karlina, dan pemirsa, kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Andri Sakarias, Deputy Head of Research dari PT PNI Securities, membahas terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan Pak Andri tadi ya. Masih bisa komoditas yang Pras tanyakan Betul, ya. tadi itu batubara sempat disebutkan PTPA, ya, Adaro, kemudian ITMG. Sejauh mana begitu ketiga saham ini menarik untuk ditradingkan nanti di sesi kedua, atau memang ini sebagai saran karena sebagai alternatif saja begitu Pak Andri? Ya, sebenarnya ini kecenderungan karena rotation aja, jadi tidak semua juga saham call naik ya, jadi bisa bilang kan lebih cenderung ya yang saham-saham yang leading ya. Ini kan banyak saham-saham komoditas ini kan call ini kan kebanyakan 30% ya. Apa sudah koreksinya di tahun ini saja. Jadi kalau dilihat ya mungkin itu cukup bisa dicermati juga ya. Mungkin Adaro misalnya sekarang udah 610, kan targetnya 650 break, targetnya 740. Jadi sama kayak TMG juga targetnya 10800 juga tembus, targetnya 13.200. Cuman kalau TMG lebih, saya sih beli prefernya ke PTBA dan ke Adaro ya, karena kalau TMG kan lebih sensitif terhadap exposure-nya yang di China ya. Meskipun dia sekarang katanya sudah mulai beralih ke India, tapi tetap kedua saham ini kan ya bisa dimanfaatkan untuk trading. Lebih aman lah ya ketimbang ITMG. Tadi Anda menyebutkan resisten-resisten terdekat yang mungkin akan dicapai. Kalau begitu mau masuk, tunggu saja sampai dia confirm di level tersebut seperti Anda katakan ya. Kalau 610 di ITMG ya. Kalau 610 itu Adaro tercapai, kemungkinan 650, kemudian bisa ke 740. Apakah kita tunggu level-level krusial tersebut baru masuk kalau yang belum punya, atau seperti apa Pak Andri? Sebenarnya kan kalau kita mau melihat ya berapa kali juga kalau saya lihat ya, dan juga terbukti ya, prediksinya mau naik turun. Jadi kalau lihat emang lihat dari harga minyak dulu. Kalau kita prediksi minyak ini naik buat untuk turun lebih dalam, berarti kita semuanya main short term ya, jadi trading untuk di saham call. Jangan di hold, karena kalau saat ini kan saham crash ini kan komoditas ini kan masih kan crash sampai dengan tahun 2016. Jadi yang saham ini kita manfaatkan untuk rotation sektor aja sih. Jadi mungkin dipilih. Tapi kalau di antara semua sektor ya saya mending properti dulu sih dibandingkan lagi-lagi properti begitu ya Anda sarankan. Tapi mungkin di segmen terakhir ini Pak Andri Sakarias, ada beberapa saham tidak sih Anda rekomendasikan nanti di sesi kedua? Di luar saham yang sudah kita bahas. Di luar saham yang sudah kita bahas. Ya sebenarnya banyak ya, contohnya kayak Inco ya. Inco itu sudah sangat murah kondisi sekarang itu. Meskipun sudah naik beberapa hari. Ya kondisinya sekarang meskipun dia sekarang 1.600. Ya to date dia sekarang minus masih 55%. Berarti kemarin waktu dia bottom 1.200 itu minus 70%. Itu sangat pro untuk kondisi dengan harga metal ya, meskipun belum bottom. Jadi kalau saya lihat selama masih Inco masih di atas 1.400, harga saya masih 1927 sampai dengan 2.200 ya. 2.200. Jadi stop loss-nya di bawah 1.400 untuk. Masih boleh buy berarti Inco ya? Saya pikir masih swing lebih bagus. Makanya saya kalau metal lebih prefer ke Inco dibanding ke Antam ya. Baik, langsung swing saja gitu kalau kita lihat di Inco ya. Tapi seberapa menariknya Inco, dan mungkin apakah kita di ini hari terakhir perdagangan begitu ya, besok kan baru libur, kemudian lanjut lagi pekan depan. Untuk Inco sebaiknya kita koleksi sampai kapan? Ya kalau Inco untuk masih masuk kita mendingan cicil beli dulu ya. Cicil beli. Teknikal sudah overbought. Cuma kalau kita mau metem target swing 1-2 minggu, saya pikir saya masih tetap 1.800 sampai 1.900 ya. 1.800 sampai dengan 1.900 masih bisa dicapai ya untuk Inco dalam jangka waktu dekat. Selain Inco, saham apa lagi yang kemudian masih bisa memberikan gap value yang cukup menarik ya? Dari penutupan saya lihat Kren tampaknya kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Inco. Emang saham keren, Jadi dalam beberapa hari terakhir memang sempat menyita perhatian banyak pihak juga ini Kren, Pak Andri. Saya tiap hari rekomen kalau teknikal saya sebenarnya nggak usah takut ya. Saham ini saham mahal, saya bilang tadi kan. Saham yang di akhir tahun ini memang lebih bagus saham yang outperform indeks sektor yang terbukti. Saham keren, down index, cash real meskipun koreksi tetap akan naik terus. Tetap akan naik terus. Karena keren kan tahun ini sudah naik hampir 250% ya. Hampir 250%. Jadi modal 10 juta sudah sampai 25 juta. Jadi kalau dilihat memang sebelum saya pikir ya selama dia masih di atas support trailing stopnya, saya pikir sekarang di 1.500. Targetnya ya like the moon istilahnya, bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tapi resikonya sendiri seperti apa sih di saham resikonya ya itu saya bilang harus pakai trailing stop ya. Jadi sama trailing stopnya dinaikkan ya, misalnya sekarang kan 1.660 sampai 80-an ya kalau nggak salah. Jadi kalau lihat naikin 1.600, step naikin 1.700, step naik, jadi lebih aman. Jadi kita bisa memproteksi kalaupun jadi towards-nya pun ada koreksi besar, kita bisa ada batasannya. Profitnya masih cukup besar. Betul. Jangka pendek untuk Kren, apa yang Anda rekomendasikan paling tidak sampai dengan pekan depan? Ya Kren kan ada juga akuisisinya di luar negeri juga, dan juga ini kan asal usahanya juga, insuransinya kan mau listing, jadi saya pikir ya wajar dimanipulasi untuk diangkat dulu. Jadi saya pikir ya secara teknikal kalau saya lihat kan cukup besar juga ya, volumenya bisa 10 miliar sehari ya. Jadi teknikal saya pikir ini alternatif ya. Jadi selama masih supportnya belum tembus,
Nah, saya pikir dia akan terbang terus. Ya. Wow, keren ya, sesuai dengan sahamnya. Namanya. 250% begitu kita lihat di sepanjang tahun ini, cukup menarik perhatian, dan Anda katakan juga ini masih terus berlanjut Pak Andri Zakaria. Kita sebut 600 hold, saya pikir masih tetap. Oke, berhubung ini sudah akhir pekan, kira-kira apa yang harus menjadi perhatian mengawali pekan depan, Pak Andri? Ya, saya pikir kalau minggu depan, karena kita beruntung libur ya. Seharusnya Wall Street minggu depan tuh koreksi, ya, mulai awal koreksi nanti di akhir minggu. Jadi karena kita libur, beruntung masih bisa hold sampai Jumat. Jadi kalau saya pikir juga dalam 4 hari ke depan ini saham-saham sekarang ini masih di hold, terutama tadi yang sektornya sudah terlihat kan sudah leading seperti kata infrastruktur, properti, ya. banking juga selektif, juga apa namanya tadi komoditas juga selektif ya, dan juga keren ya. Jadi Keren, oke. Baik. Baik Pak Andri sekali. Zakaria, terima kasih atas kehadiran dan analisanya untuk acara kami, sama-sama, dan Mas sukses untuk Anda Pak. Selamat berakhir pekan. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Andri Zakarias, Deputy Head of Research PT BNI Securities. Namun jangan beranjak dari tempat Anda, karena Market Now akan kembali dengan rekan kami Adrian Simanjuntak sesaat lagi. Saya Prisa Sombodatu. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo. Tetap saksikan IBCM Channel, your TV reference for the Indonesian Capital Market, dan sampai jumpa.